Ibu lagi nonton live saya ya? Iya. Matiin dulu, karena suaranya mantul ke saya lagi. Oh iya. Ini Miss, kakak saya itu kerja, kena tipu, tapi dia awalnya tuh mau kerja ke Polandia, tapi ternyata nggak jadi berangkat. Sekarang dia posisinya di Malaysia dan jadi buronan imigran itu mau pulang udah 2 hari nggak bisa dihubungi. Gimana maksudnya? Dia di Malaysia nih sekarang, tapi statusnya itu kosongan kan, nggak bisa pulang. Terus? Mau pulang gimana caranya ya, Miss? Ya ke KBRI, Mbak. Punya paspor nggak sayang? Punya. Terus Oke. katanya dia juga udah buat SPLP, tapi dia nggak punya uang. Itu gimana ya? Katanya dia di sana kerja serabutan. Lah itu nggak kebayar, udah 2 minggu di jembatan itu nggak kebayar, malah dilaporkan. Terus dia kabur lagi gitu, nggak kebayar terus kerjanya. Terus? Jadi ke KBRI itu nanti gimana? Ya kalau sampean nggak punya uang, bisa kok. Ya pakai uang, Mbak. Pulang bayar kompang, bayar tiket. Siapa sih bayar? Nggak bayar TV. Kan dia berangkat sendiri, Mbak. Iya, terus kalau nggak punya uang bisa dikirimin nggak ya? Ya tentunya bisa, kalau dikirimin pasti bisa. Kalau dia nggak punya ATM, nggak punya apa-apa ya? Pasti bisa. Nanti bayar kompangnya di mana, seperti apa, dan bagaimana. Itu pasti bisa. Sekarang temukan dia dulu, kondisikan, harus siapkan uang. Kira-kira uang untuk kompalnya kurang lebih 3.100 ringgit. Terus tiketnya saya kurang tahu berdasarkan tiketnya berapa. Jadi ya kalian harus siap-siap 3 juta, 4 juta. Ya mungkin 10 juta lebih lah, 15 jutaan. Siap-siap 15 jutaan. Kurang lebih ya, kalau lebih ya nggak ada masalah, kalau kurang ya ditambahin. Iya, tapi sekarang dia udah nggak bisa dihubungin itu, Man. Nah, karena yang saya takutkan adalah saat mereka nggak bisa dihubungin, mereka lewat laut, lewat darat, menuju Kamboja. Itu yang saya takutkan. Karena banyak sekali orang-orang yang dari Malaysia, orang Indonesia direkrut, dibawa ke Kamboja, ke Thailand, Bu. Itu apa? Dibawa gimana? Ya, jadi penipu, nanti ginjalnya diambil, dijual, disiksa, dipukul, seperti itu, Bu. Nggak pernah lihat ya? Iya. Nggak pernah tahu tentang kabar Kamboja, nggak pernah tahu, Ibu? Tahu. Banyak kan orang-orang yang dari Malaysia jadi kaburan di Malaysia, diiming-imingi kerja gaji besar ke Kamboja atau ke Thailand, tapi ternyata pulang nggak pulang. Iya. Nggak pulang, tinggal nama pun nggak pulang. Iya. Jadi sekarang solusinya itu ke KBRI. Ya nunggu dia ada kabar dulu, Bu. Kalau dia ada kabar kan bisa kita suruh dia ke KBRI. Sampai ada uang nanti hubungi saya akan komunikasikan. Uangnya jangan dikirim ke saya, kirimkan langsung sama mereka yang ada di sana. Karena KBRI pun tidak menerima uang. Mereka siapa? Ya yang bayar compound tuh. Oh, cara yang ngirim tuh gimana? Mereka rupiahnya beda, mata uangnya. Iya, tapi nanti dulu, temukan dia dulu, dia ada di mana. Kamu harus tahu keberadaan dia dong. Iya. Ya udah nggak bisa dihubungi itu 2 hari. Ya sabar aja, dicari dulu. Oh iya. Nanti kalau udah itu baru cari Miss Yuni ya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Teman-teman, banyak loh teman-teman kalian yang berangkat ke Kamboja lewat Malaysia. Jadi saudara-saudara kalian yang tiba-tiba hilang itu coba dicek deh. Banyak sekali sekarang kasus-kasus semakin membludak kemana-mana. Dan perlu kalian tahu,
banyak sekali saudara-saudara kalian, tetangga-tetangga kalian itu tiba-tiba nggak ada kabar. Mereka berangkatnya ke Polandia, ke Amerika, ke Swedia, ke New Zealand, ke Australia, kemana-mana. Mereka ujung-ujungnya ada di Kamboja. Jadi teman-teman, selidiki saudara-saudaramu di sekitarmu, orang-orang terdekat kamu, karena kita sama-sama tidak tahu nih apa yang ada dalam pikiran anak-anak muda saat ini. Kebanyakan anak-anak yang ke Kamboja saat ini adalah umurnya itu baru 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Seperti Inel, saya melihat Inel itu hati saya sangat luka sekali, di mana anak muda yang begitu ganteng berubah drastis seperti itu. Dan Inel posisi saat ini, hubungan terakhir saya dengan Kamboja, dengan dubes di Kamboja, mengatakan bahwa Inel dibawa ke panti sosial yang ada di Kamboja. Ini yang pertama tentang Inel, dan yang kedua berita tentang Rizal, masih pengumpulan dana takziah, donasi untuk pemulangan jenazah almarhum Rizal. Jadi buat teman-teman nih yang punya sedikit rezeki, jika kalian ingin dibagikan untuk kepulangan almarhum Rizal, monggo silahkan. Dan saya akan mengupdate berapa pendapatan dari hasil donasi ke kalian semua habis ini, karena secara live saya sering ke ban ya kalau saya melaporkan dapat berapa gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, berhati-hati bekerja di luar negeri, tidak seindah foto profil teman kalian. Jangan cengenges, petentang-petenteng di bandara, karena itu baru awal mulai perjuangan. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, jangan tunjukkan kebahagiaanmu di awal bulan, karena kamu belum tentu bisa pulang. Jangan engkau katakan, on the way, Rek. Kamu belum prosesnya, kamu belum nyampe negara tujuan, kamu belum tahu situasi di sana. Kamu masih on the way, masih dalam perjalanan menuju negara tujuan. Nggak ngeri kalian udah terlanjur pamer ternyata gagal di sana? Nggak ngeri kalian sudah terlanjur pamer di pesawat ternyata satu hari nggak betah? Nggak malu kalian? Hah? Petentang-petenteng ternyata nggak jadi apa-apa. Jangan sombong kawan. Ya, rezeki orang masing-masing saya tahu. Rezeki orang memang tidak sama, itu saya tahu. Tetapi bagaimana malaikat lewat saat kamu petentang-petenteng? Kamu dengan sombongnya, dengan arogannya mengatakan bahwa on the way ke Kamboja, on the way ke Kamboja, pulang tinggal nama. Itu pun kalau jenazahnya bisa pulang. Bagaimana kalau jenazah itu nggak bisa pulang? Tinggal nama pun jenazah tidak bisa dilihat terakhir kalinya oleh keluargamu. Nggak ngeri kamu? Ami, saya ingin ke Kamboja, silakan. Saya tidak melarang. Ada yang bilang bahwa Yuni itu melarang kalian ke Kamboja karena Yuni itu kepingin seluruh orang Indonesia itu datang ke Taiwan ataupun ke Hong Kong kalau bisa jos. Tapi masalahnya, saya bukan PT, saya nggak ngerikut. Saya nggak ngerikut orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Apalagi laki-laki, no. Seandainya saya itu mau rekrut, orang yang paling saya utamakan pertama kali adalah Jawa Timur. Tetangga saya Jember. Kalau memang ada pekerjaan yang enak, saya akan bawa Pak D saya, keponakan saya, mbah saya, Pak Lurah saya, Pak Camat saya, Pak Bayan saya, tak borong kabeh di luar negeri. Setahun, 2 tahun mereka bekerja, 3 tahun kita membangun kampung halaman saya sendiri. Tapi masalahnya nggak ada. Jangan nanya sama saya, Bu ada job cowok nggak? Bu ada job cowok nggak? Nggak ada. Wes, kowe masih om bayar? Gak ono. Paham nggak sih bahasa Indonesia? Ya udah nggak paham, angkat telepon dulu. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Jangan pakai handfree, Bu. Jangan pakai handfree, Bu. Siap. Baik. Miss Yuni, Iya. saya boleh